Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Qawaidul Muwahhidin Syarhul Arba'in fi Huquqi Rabbil Alamin. Dan kita sampai kepada hadis yang ke-17 dalam bab al-istisqa bil anwa'i syirkun. Minta hujan dengan rasi bintang adalah kesyirikan, termasuk di antara syirik kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu mengharapkan hujan atau meminta hujan dengan rasi bintang. An Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala, ia berkata, Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat as-subhi, salat subuh bil Hudaybiyah, di Hudaybiyah, ala isri sama'in, setelah hujan. Sama dalam hadis ini maksudnya adalah hujan. Setelah hujan, kanat minal lailah, yang terjadi pada malam hari sebelumnya. Falamma sarafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh, aqbala 'alan nas, beliau menghadap kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Faqala, beliau bertanya, hal tadruna madza qala rabbukum, apakah kalian tahu apa yang dikatakan, difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu, mereka para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu, yang lebih tahu. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi, pagi hari di antara hambaku ada yang beriman kepadaku, wa kafirun bil kawakib, dan kafir terhadap bintang, terhadap bintang-bintang. Fa'amma, adapun man qala, yang mengatakan mutirna bifadlillah, ketika dia mengatakan kami hujan atau dihujani, bifadlillah, dengan karunia dari Allah, wa rahmati, dan rahmatnya, fadzalika, maka itulah, dialah mu'minun bi, hambaku yang beriman kepadaku, wa kafirun bil kawakib, dan kafir terhadap bintang-bintang. Wa amma man qala, adapun yang mengatakan binau'i kada wa kada, kami mutirna, dihujani atau diberi hujan dengan rasi ini dan itu, fadzalika kafirun bi, maka dialah, itulah orang yang kafirun bi, orang yang kafir terhadapku, mu'minun bil kawakib, dan beriman dengan bintang-bintang. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim.
Al-istisqa bil anwa. Apa yang dimaksudkan dengan minta hujan dengan bintang atau dengan rasi bintang? Huwa tiqa. Maksudnya meminta hujan dengan rasi bintang adalah keyakinan annan nau'a, bahwa rasi, suatu rasi, ay an-najm, ya ini, bahwa rasi bintang adalah sebab linuzulil matar, sebab turunnya hujan. Bintang menjadi sebab. Ini keyakinan bahwa bintang adalah sebab turunnya hujan. Artinya adanya, munculnya, terbitnya rasi bintang tertentu itu adalah merupakan sebab turunnya hujan. Bukan sekedar pertanda, tapi menjadi sebab. Nah, ini keyakinan yang seperti ini sudah merupakan salah satu bentuk kesyirikan. Syirik kepada Allah Azza wa Jalla, yang seakan rasi bintang itu adalah sebab. Jadi bukan hanya sebagai alamat atau tanda saja, tanda waktunya turun hujan, tapi sudah disebutkan atau sudah dijadikan, diyakini bahwa rasi bintang ini tertentu ini adalah merupakan sebab turunnya hujan. Ini yang menyebabkan turunnya hujan. Subhanallah. Sehingga keyakinan sesuatu menjadi sebab padahal tidak ada dasarnya bahwa sesuatu itu adalah sebab, ini menjadi salah satu bentuk-bentuk kesyirikan. Subhanallah. Karena Rasulullah mengatakan, ini barang siapa yang mengatakan mutirna binau'i kada, kita dihujani atau mendapatkan hujan dengan, ini maksudnya ini sababiyah, binau'i kada, dan yang dimaksudkan dengan ini baknya ini adalah sababiyah, yang artinya dengan sebab, dengan sebab bintang, maka ini adalah kesyirikan. Subhanallah. Nah, ini yang dibahas di dalam hadis ini, yaitu salah satu bentuk kesyirikan adalah mengatakan bintang, rasi bintang sebagai sebab, karena tidak ada sama sekali dasar dalil yang menunjukkan rasi bintang adalah sebab turunnya hujan atau sebab tertentu kejadian yang ada di alam semesta ini. Entah itu turunnya hujan, turunnya salju, ini kemudian munculnya bunga-bunga pada musim semi, maka tidak ada satupun dalil Al-Quran maupun Sunnah yang menunjukkan ini adalah sebab. Ini ketika diyakini suatu yang bukan sebab sebagai sebab, maka ini adalah keyakinan syirik. Makanya tidak bisa kita meyakini sesuatu kecuali ada dasar, kecuali ada dalil yang menunjukkan ini adalah merupakan sebab. Hanya sekedar sebab saja, hanya sekedar sebab. Ini pun butuh dalil bahwa sesuatu itu adalah sebab. Dalil yang jelas, apalagi ini berkaitan dengan sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah. Ini artinya yang mampu hanya Allah, yaitu menurunkan hujan. Menurunkan hujan itu hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa melakukannya. Dan sebab-sebab Allah menurunkan hujan itu pun juga butuh dalil. Ini butuh dasar atau dalil apabila diyakini itu adalah sebagai sebab turunnya hujan.
Sehingga keyakinan gaib seperti ini, bintang atau rasi bintang menjadi sebab turunnya hujan, inilah yang bisa menjadi salah satu keyakinan seseorang kafirun. Ini artinya salah satu bentuk syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ini apa yang bisa diambil dalam bab ini atau kaidah bab ini? Qala qawaidul bab al-istisqa, meminta hujan bil anwa dengan rasi bintang. Ini dengan rasi bintang. Syirkun asghar. Ini adalah syirik besar. Ini syirik kecil. Li'annahu min ittikhadil asbabil mauhumah. Karena hal ini adalah termasuk min ittikhadil asbabil mauhumah. Adalah mencari atau melakukan suatu sebab yang hanya mauhumah, dipersangkakan saja. Artinya bukan sesuatu yang hakiki, nggak ada dasarnya. Hanya persangkaan, berasal dari persangkaan. Yaitu apa? Mereka yang mempunyai keyakinan-keyakinan seperti ini, mereka meneliti kejadian bertahun-tahun. Setiap muncul rasi bintang tertentu, maka turun hujan. Ini setiap terbit, maka turun hujan. Maka akhirnya mereka meyakini. Nah ini, kalau seandainya hanya disebutkan atau dikatakan ini tandanya turun hujan, hanya sebagai tanda saja, bukan sebagai sebab, ini adalah satu penelitian yang mungkin masih bisa dijadikan sebagai tanda. Tetapi kalau sudah menjadi sebab, ini suatu hal yang bahaya. Kesyirikan ada di dalamnya. Waqad yakunu, dan bisa jadi akbar, menjadi syirik besar. Keyakinan seperti ini bisa menjadi syirik besar bihasabi i'tiqadi fa'ilihi, sesuai dengan keyakinan pelakunya yang meyakini hal itu. Ini subhanallah. Ketika meyakini Allah menjadikan sebab, ini masih kecil. Tetapi ketika sudah menjadi sebab yang berdiri sendiri tanpa ada keterkaitan Allah, tidak ada keyakinan bahwa Allah yang menjadikan sebab, tetapi menjadi sebab yang terpisah atau tersendiri, maka ini bisa menjadi syirik besar. Ini bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Makanya ini salah satu bentuk syirik kecil, meyakini sesuatu yang bukan sebab atau tidak ada dasar bahwa itu adalah sebab, diyakini sebagai sebab, ini syirik kecil. Ini. Yang kedua, rabdul matar biwaqti dhuhurin najmi duna sababiyatihi jaizun. Ini. Makanya yang tadi disebutkan, mengkaitkan hujan dengan waktu munculnya bintang, rasi bintang tertentu, duna sababiyatihi, bukan meyakini dia adalah sebab. Nah ini sebab turunnya hujan, jaizun. Maka keyakinan ataukah meyakini seperti ini sebagai tanda saja, sebagai tanda turunnya hujan itu, nah ini seringnya bersamaan dengan rasi bintang tertentu, maka dan ini tidak diyakini sebagai sebab, maka jaizun, ini boleh. Nah ini boleh, ada ilmu tentang hal ini, artinya ilmu astronomi, ilmu astronomi atau yang berkaitan dengan tanda-tanda, tanda-tanda turunnya hujan. Ini salah satu tanda saja, salah satu tanda musim hujan itu ketika sudah muncul rasi bintang ini, rasi bintang tertentu. Oh, kalau ini berarti mulai musim hujan. Kalau sudah muncul rasi bintang tertentu, bi an yakula,
yaitu misalnya dengan mengatakan al-matar yanzilu fil adah. Hujan turun fil adati biasanya. Biasanya waqta zuhurin najmil fulani, itu ketika muncul rasi bintang fulan. Itu ketika muncul ini maksudnya seperti hilal. Ini hilal. Jadi di sebelah barat misalnya kok terbenam rasi bintang. Ketika matahari terbenam, kemudian pada waktu Isya atau karena setelah maghrib mungkin masih belum terlalu terlihat rasi bintang, tetapi semakin malam muncul rasi bintang. Ketika itu kemudian terbenam, nah ini berarti sudah disebut muncul rasi bintang tertentu, kemudian terbenam setelah beberapa menit. Nah, ini kemunculan rasi bintang tertentu. Nah, ini berarti tanda sebentar lagi akan turun hujan biasanya. Ini tandanya. Maka ini keyakinan karena suatu tajribah, sesuatu yang kebiasaan. Karena kebiasaan ini demikian. Maka ini adalah keyakinan yang boleh-boleh saja. Boleh saja. Nah, ini munculnya bintang ini pada jam sekian. Pada jam sekian, pada bulan sekian. Ini munculnya di sebelah sini. Maka ini adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Kama naqala al-Hafidz wa an-Syafi'i. Ini sebagaimana yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Qauluhu, yaitu perkataan wa man qala mutirna binawi kada. Barang siapa yang mengatakan mutirna binawi kada, kita dituruni hujan atau turun hujan kepada kita binau ikata dengan rasi bintang ini ala makna, tetapi maksudnya apa? Kalimatnya bisa sama, tapi maksud orang yang mengucapkan berbeda, maka ini maknanya dan hukumnya berbeda. Ala makna, jika maknanya yang dimaksudkan mutirna fi waqti kada, kita itu turun hujan pada waktu. Nah, ini kebiasaannya itu ketika ini waktunya kada. Ini adalah ketika munculnya rasi bintang ini. Ini waktu turunnya hujan. Artinya kebiasaan tiap tahun kalau sudah muncul rasi bintang tertentu, ini sudah waktunya turun hujan. Fala yakunu kufran, maka tidak menjadi kekafiran, kesyirikan. Wa ghairuhu minal kalam ahabbu ilayya minhu. Adapun ucapan selain itu, artinya seandainya tidak diucapkan, ini lebih aku sukai. Artinya tidak perlu mengucapkan mutirna binawi kada karena menyerupai sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW, sesuatu yang disebutkan sebagai kesyirikan, maka dihindari karena orang bisa salah paham. Ini karena bak di sini bisa jadi orang yang mengucapkan memaksudkan binau ikada dengan rasi bintang itu, maksudnya dengan sebab ataukah dengan tanda. Nah, ini dengan tanda ini. Tandanya adalah dengan munculnya ini. Nah, ada keserupaan lafadz, tetapi maknanya bisa jadi berbeda. Tetapi karena keserupaan lafadz ini yang dihindari oleh Imam, disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Hendaknya dihindari yang seperti ini. Ini lebih aku sukai untuk tidak digunakan. Kata-kata yakni hasman lil madah. Tujuannya apa? Untuk menutup celah. Nah, ini persangkaan orang. Sehingga kalau ada seseorang mengucapkan ini, apalagi dia seorang yang ditokohkan, kemudian yang mendengarkan orang yang meyakini sebagai sebab rasi bintang ini, maka dia akan berhujjah dengan tokoh tersebut. Oh, si fulan saja mengatakan demikian, masa itu syirik? Ini padahal orang yang dimaksudkan bisa jadi maksudnya itu baknya yang diucapkan dengan rasi ini, bukan dengan sebab.
tetapi dengan tanda. Ini dengan tanda. Ini yang berbeda. Keyakinan yang berbeda ketika mengucapkan lafaz yang sama. Ini yang dihindari supaya sekaligus menutup celah. Ini hasman lil maddah. Ini berbagai celah atau unsur-unsur yang bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan, bisa menjadi sebab terjatuhnya ke dalam kesyirikan, ini dihindari. Qala Ibnu Abdul Bar, Ibnu Abdul Bar mengatakan, wa qad jaa an Umar, telah datang dari Umar. Nah, jadi disebutkan pendapat Imam Syafi'i ini juga diikuti oleh Ibnu Abdul Bar dan juga Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian Ibnu Abdul Bar mengatakan, ini telah datang dari Umar, annahu qala lil Abbas. Umar ini pernah mengatakan kepada Abbas, ma baqiya min nau'is surayya wa ma baqiya min nau'ir rabi. Ini ma baqiya min nau'is surayya, ma baqiya, apa yang tersisa dari rasi bintang Surayya. Surayya nama bintang atau rasi bintang. Wa ma baqiya min nau'ir rabi. Nah, dan apa yang tersisa dari nau'ir rabi, rasi bintang rabi, musim semi. Nah, ini Umar mengaitkan musim semi ini dengan Surayya. Itu menunjukkan bahwa Umar menjadikan Surayya sebagai tanda musim semi. Kalau sudah tidak tersisa atau sudah muncul atau sudah tidak kelihatan lagi Surayya, maka sudah sebentar lagi atau sudah tidak tersisa lagi musim semi. Nah, ini yang dinukil dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Alal adah wal urfi indahum, dengan maksud yaitu adat dan urf menurut mereka, annatilkal awqat, bahwa waktu-waktu itu waktu amtorin, itu waktu turunnya hujan, idza syaa dzalikal wahidul qahar, apabila Allah menghendaki. Jadi maksud perkataan Umar bahwa ini sudah waktunya turun apa? Turun hujan. Dan hanya meyakini atau memaksudkan itu sebagai tanda, bukan sebagai sebab. Apabila demikian maka dibolehkan, sebagaimana yang dinukil Ibnu Abdul Bar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Meskipun lafadznya ini jelas berbeda dengan yang disebutkan mutirna binau'i kada, tetapi lebih menunjukkan kepada tanda yang bisa dipahami dari perkataan Umar. Apabila jelas maksudnya seperti halnya perkataan Umar, maka ini tidak mengapa. Ini lebih tegas lagi apabila disebutkan dengan sebab ataukah dengan tanda. Kalau dengan sebab jelas tidak dibolehkan. Tetapi kalau dengan tanda, kita turun hujan karena tandanya sudah datang atau tandanya sudah muncul, maka ini adalah jelas maknanya, maksudnya. Baik. Wallahu taala alam shawab. Ini yang berkaitan dengan bab ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam bab berikutnya atau hadis yang berikutnya biidznillah taala. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.